Kedua yang akan menghantarkan seseorang dalam surga Allah yaitu sholat, zakat, puasa dan juga haji manistata'a ilaihi sabila, yaitu orang-orang yang melaksanakan ibadah sholat, zakat, puasa dan haji. Oleh karenanya yang kita kenal dengan arkanul Islam atau rukun Islam. Bagi seseorang yang melakukan dan melaksanakan ibadah sholat, ibadah zakat, puasa dan haji, maka ini on the track, sudah sesuai dengan apa yang disabdakan oleh baginda Nabi. Orang ini sudah benar jurusannya adalah jurusan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah salat subuh rahimahullah. Kemudian yang selanjutnya adalah summa qala ana adulluka ala abwabil khair. Kemudian setelah sahabat Mu'adz bin Jabal menanyakan perihal penting yang akan memasukkan seseorang ke dalam surga dan terhindar dari api neraka, kemudian ditanya Rasul, kemudian amal-amal apa sih? Tunjukkan kepadaku amal-amal yang baik untuk diri. Kemudian Rasul menjawab, as-shawmu junnah was-shadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'u an-nar. Bahwa kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh seseorang ini akan berdampak terhadap seseorang tersebut. Yang pertama adalah as-shawmu junnah, bahwa puasa itu sebagai perisai, puasa itu sebagai security, puasa itu sebagai hidup bagi orang yang melaksanakan puasa itu sendiri. Karena seseorang ketika berpuasa tentu dia akan menghindari yang namanya perbuatan-perbuatan yang itu akan menghilangkan daripada pahala puasa itu sendiri. Apakah dia riba, apakah dia hasud, atau dia namimah dan lain sebagainya, yang termasuk ke dalam penyakit-penyakit hati. Seorang yang berpuasa maka akan menjadi pelindungnya, akan menjadi security-nya bagi orang yang melakukan puasa sesuai dengan apa yang sudah disyariatkan oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, setelah sahabat Mu'adz bertanya perihal amalan-amalan yang akan masukkan ke dalam surga, lalu di-breakdown kembali apa saja yang harus kita lakukan. Kemudian Nabi menyampaikan was-shadaqah tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'an nar, yaitu sedekah sebagai pelebur daripada kesalahan-kesalahan, seperti halnya api yang memadamkan, air yang memadamkan api. Maka sedekah tidak hanya kemudian menyelamatkan seseorang, tetapi sedekah juga akan menghilangkan dosa-dosa kecil kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayatku akharoha ingkarat benar syadha'ir al-muta'al al-qadru bihaqqillah, yaitu dosa-dosa kecil kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini akan Allah hilangkan ketika dia bersedekah. Amal kabirah fala yaquba illa taubat, kecuali dosa besar. Kalau dosa besar harus diikuti dengan taubat dan nasuha. Oleh karenanya sedekah ini tidak hanya kemudian mendatangkan keselamatan terhadap orang yang memberikan sedekah, tetapi sedekah juga akan menghapuskan daripada kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan oleh seorang hamba yang berkaitan dengan hakullah, yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah salat subuh rahimahullah.
Dikisahkan bahwa anamkan di kaum Shalih alaihi wasallam di zamannya Nabi Soleh ada seseorang itu yang selalu berbuat onar terhadap masyarakat. Kemudian masyarakat tadi gedek sama orang itu. Akhirnya datang kepada Nabi Soleh. Ya Rasulullah, saya dengan si fulan itu tidak suka karena si fulan ini orangnya selalu berbuat onar dan tidak mengamankan lingkungan, selalu membuat resah. Kata Nabi Shalih alaihi wasallam bahwa ya sudah, biarin saja. Kalau bahasa kita ya nanti juga kena karmanya, kalau bahasa kita. Jadi kaumnya Nabi Shalih mengadu agar orang ini didoakan menjadi orang yang celaka. Dan orang ini profesinya adalah sebagai pencari kayu bakar di hutan. Suatu ketika, karena orang ini adalah profesinya mencari kayu bakar di hutan, dan dia juga selalu berbuat orang terhadap lingkungannya, terhadap masyarakatnya, dan sudah diadukan oleh kaumnya Nabi Soleh, dan Nabi Soleh pun ya mengadili lah, memang dia seperti itu. Dan Nabi Soleh sudah biar nanti juga kena imbasnya atas apa yang sudah dilakukan. Akhirnya orang yang tadi tidak dikehendaki oleh Nabi Soleh dan juga oleh masyarakat sekitar itu biasa. Kalau tadi pergi ke hutan untuk mencari kayu, pergi ke hutan sampai sore itu sudah bawa kayu dan pulang ke kampung tersebut. Masyarakat heran, tuh si fulan itu pergi ke hutan, tapi ketika dia kembali ke kampung kita itu tanpa ada satu pun cacat dan juga kekurangan yang ada pada seorang tersebut atau si fulan tersebut. Karena diinfokan oleh Nabi Soleh itu ya nanti di hutan itu yang mungkin bisa dimakan binatang buas, mungkin bisa celaka dan lain sebagainya. Karena Nabi Soleh ini tentu Nabi dan Rasul punya ilham, punya informasi bahwa orang ini bakal celaka, orang ini bakal menjadi orang yang tidak nyaman, apakah dia cacat dan lain sebagainya. Itu informasi yang disampaikan kepada Nabi Soleh dan Nabi dan Rasul. Tetapi Nabi Soleh juga heran ketika didapati laki-laki tersebut ternyata ketika dia balik ke kampungnya, ke desanya, itu dalam keadaan selamat, tanpa kekurangan sedikit pun. Akhirnya Nabi Soleh itu bertanya kepada laki-laki tersebut, ayu syai'in suratu al-yawm qala qarastu wa ma'i radifani fatasaddaq ba'dima wa aqadul akhir. Nabi Soleh heran, kenapa orang ini masih selamat, kenapa orang ini tidak ada cacat sedikit, padahal informasinya orang ini akan meninggal atau akan cacat. Kemudian ditanya, apa sih yang menyebabkan kau ini selamat seperti ini? Kemudian jawab laki-laki yang selalu membuat onar tadi, laki-laki yang selalu membuat gaduh masyarakatnya, begini ya Nabi Soleh. Setiap saya berangkat ke hutan, saya membawa 2 roti fani. Yang satu saya makan, yang satu saya sedekahkan. Itu yang kemudian saya lakukan setiap saya berangkat menuju hutan untuk mencari kayu bakar. Maka Nabi Soleh kemudian baru sadar, ini yang kemudian menyebabkan kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirnya melindungi si fulan, seorang laki-laki yang diprediksikan dia akan meninggal, diprediksikan dia akan celaka di dalam
soleh itu berkata, kemudian meminta kepada laki-laki tersebut, ya fulan, turunkan kayu yang ada di kepala kamu, kemudian taruh di bawah. Kemudian laki-laki tersebut itu karena yang memerintah adalah Nabi dan Rasul, maka si fulan tadi mengikuti. Kayu yang dibawa di atas kepalanya diturunkan, kemudian karena kayu tadi diikat, kemudian buka ikatan kayu itu dibuka, dan ternyata di tengah kayu-kayu tersebut itu ada ular hitam yang besar, yang sedianya ular ini akan mematuk daripada seorang laki-laki tersebut. Tapi karena dia tadi telah berbuat baik dengan dia bersedekah satu potong roti setiap dia berangkat ke hutan, satu potong roti dimakan, satu potong roti yang satunya diberikan terhadap orang yang membutuhkan. Ini yang kemudian menyebabkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjangkan usia daripada orang yang membuat baik tersebut. Dan ini menjadi pelajaran penting bagi kita semuanya, bahwa